wabarakatuh. Perkenalkan, aku Pratsna Paramita, FPIK 2017 sebagai Kepala Departemen Sosial Lingkungan. Sebenarnya Departemen Sosial Lingkungan itu apa sih? Departemen Sosial Lingkungan itu adalah departemen yang menangani tentang permasalahan lingkungan yang bergerak di bidang pengabdian lingkungan dan pengabdian sosial kayak gitu. Nah, kita tuh ada program yang ranahnya itu di lingkungan, yaitu misalnya Think Green, Go Green, dan juga di ranah pengabdian seperti Berdasi, Babe, dan juga Ragi. Mungkin itu yang kita kerjakan di program kerja Departemen Sosial Lingkungan itu. Nah, kita ada beberapa anggota yang menjadi project officer dan project supervisor dalam program kerja yang sudah disebutkan tadi. Untuk bendaharanya adalah Ana Muslimah ini FPIK 2019, dan untuk sekretarisnya yaitu Christina Marcella yang merupakan FPIK 2017. Untuk project supervisor dari Think Green itu ada Nurul Syahroji, dan untuk VPO-nya ada Namira. Sedangkan Babe yang memegang adalah Fahri Hadiana, kemudian Ragi yang memegang adalah Muhammad Erpan, lalu untuk Berdasi yang menjadi penanggung jawab adalah Maulana Dimas. Untuk keterangan-keterangan lebih lanjutnya mengenai program kerja dari Departemen Sosling ini sendiri bakalan dijelaskan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat dan bahagia. Nah, kenalin, aku Muhammad Erpan Saputra. Aku dari staf Sosling. Nah, di sini aku sebagai penanggung jawab acara atau proker Ragi. Ragi ini singkatan dari Ramadan Berbagi. Ragi acaranya terbagi menjadi 2 periode. Periode yang pertama yaitu penggalangan dana. Penggalangan dana ini dilaksanakan secara online, yaitu di-share melalui media sosial seperti IG, Line, hingga WA. Nah, setelah terkumpul dananya, Ragi ini akan diberikan kepada yang membutuhkan. Nah, siapa aja yang membutuhkan, yaitu orang-orang yang terdampak dari sektor ekonominya akibat pandemik virus corona ini. Nah, periode pertama ini kita berkolaborasi dengan lembaga yaitu Permadani. Nah, yang kedua, periode kedua yaitu acara inti atau acara besarnya, yaitu kita akan laksanakan pada kemungkinan pada tanggal 29 Oktober 2020, yaitu bertepatan pada Maulid Nabi. Kita akan barengi dengan acara Maulid Nabi. Nah, acara ini bareng sama anak-anak yatim piatu di tempat yatim piatu. Nah, di sana kita akan berbagi bersama beberapa lembaga, yaitu yang pertama yang pasti Permadani juga ikut. Terus yang kemungkinan ikut itu ada Himikan, Karamba. Nah, baru segitu aja sih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Namira Nashwa dari FPIK 2019 sebagai Vice Project Officer Think Green 5.0 dari Departemen Sosial Lingkungan. Nah, kali ini saya bakal ngebahas mengenai grand design dari si Think Green ini. Yang pertama, si Think Green ini bakal diadain pada bulan Oktober insyaallah dengan beberapa rangkaian. Ada sebanyak 3 rangkaian yang kita bakal adain. Yang pertama tuh ada Mikir Hijau Kuy, yang kedua Seminar Kuy, yang ketiga ada Hijaukan Bumi Kuy. Nah, aku bakal ngejelasin dari yang pertama itu Mikir Hijau Kuy. Nah, Mikir Hijau Kuy itu kita bakal datang ke SMA di daerah Jatinangor, sekitar 5 SMA. Nah, kita bakal ngedukasi mereka mengenai mangrove itu sendiri. Nah, nanti dari setiap satu SMA kita bakal ngambil satu murid bakal ikut, dan itu fully funded sama panitia. Terus yang kedua ada Seminar Kuy. Ke Seminar Kuy itu kita bakal ngadain seminar kayak tahun kemarin juga. Nah, itu kita mengambil materinya dari yang habis ngambil penelitian terbaru mengenai mangrove biar tahu keadaan sebenarnya itu gimana sekarang.
Nah, 3 ada hijaukan bumi kuy. Nah, hijaukan bumi kuy itu kita melakukan konservasi ke lapangan ke daerah mangrove. Nah, cuma yang beda dari tahun lalu dan dari tahun-tahun lalu sebelumnya dengan tahun sekarang, yaitu tahun sekarang kita ganti total peserta semuanya menjadi peserta anak-anak disabilitas. Nah, anak-anak disabilitas ini sekitar 50 orang yang kita bakal ajak. Nah, anak-anak ini itu nggak kita bawa dari Bandung, tapi kita ambil dari daerah yang bakal kita konservasiin. Misalkan kita mau ambilnya di Cirebon, nah kita bakal ambil anak-anak yang dari Cirebon itu. Nah, terus CCU kayaknya bakal kita ganti dengan bagi-bagi sembako terhadap warga-warga yang terkena dari dampak COVID, kayak yang kena PHK kayak gitu-gitu. Nah, kita bakal ngebagiin di daerah sekitar penanaman akan di kota tersebut di sekitarnya, atau kita bakal bagi-bagi di daerah Jatinangor seperti itu. Nah, sekian dari konsep Tinggreen 5.0 tahun ini. Semoga dilancarkan semuanya dan lebih cepat beres. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Diana dari EPIK 2019. Di sini saya merupakan staf Departemen Sosling BEM EPIK. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang program kerja dari Departemen Sosling BEM EPIK, yaitu BABE. BABE adalah singkatan dari berbagai beken, yang merupakan kegiatan pengumpulan donasi berupa uang dan bekas yang akan ditujukan pada korban bencana alam dan yayasan panti asuhan. Dalam BABE tahun ini, alhamdulillah saya diamanati sebagai project officer. BABE tahun ini bekerjasama dengan Karamba, Himaika, dan Himika. Tahun ini, BABE bergabung dengan Donat untuk melakukan penggalangan dana. Donat merupakan salah satu program kerja dari Departemen Advokesma BEM EPIK. BABE tahun ini diselenggarakan pada bulan Maret. Kegiatan ini dilakukan pada setiap hari Selasa setiap minggunya. Pada minggu genap, kegiatan dilakukan dengan pembukaan stand. Jadi yang mau berdonasi tinggal datangi stand tersebut. Pada minggu ganjil dilakukan canceling ke setiap kelas, namun pada pertengahan bulan Maret kemarin penggalangan donasi ini dilakukan secara daring menyusul adanya lockdown dari Unpad. Penggalangan donasi yang dilakukan secara daring ini tidak bisa dilakukan secara normal seperti biasanya. Penggalangan BABE tahun ini juga bekerjasama dengan BEM Unpad. Jadi hasil penggalangan dana yang sudah terkumpul di lingkungan EPIK akan diserahkan ke BEM Unpad, lalu oleh mereka diserahkan ke pihak yang membutuhkan. BABE tahun ini berhasil mengumpulkan baju yang lumayan banyak dan donasi berupa uang sebesar 531.500. Hasil donasi tersebut akan diserahkan kepada korban bencana alam. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai BABE ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas, SPK 2019 dari Departemen Sosling dan SPK Kabinet Pasifik. Nah, tujuan aku untuk membuat video ini adalah untuk menjelaskan salah satu proker dari Departemen Sosling, yaitu berdasi, yang mana kebetulan tahun ini aku dipercayai oleh Tenana, yaitu selaku Kepala Departemen Sosling untuk menjadi PO atau Project Officer dari acara ini. Nah, kembali ke berdasinya, jadi berdasi itu merupakan singkatan dari belajar dan kreasi. Dan berdasi ini merupakan salah satu proyek tahunan pengabdian masyarakat dari Departemen Sosling dan FPK. Nah, untuk waktu pelaksanaannya insya Allah akan dilaksanakan pada bulan November tahun ini, dan dengan dalam rincian satu kali pertemuan tiap 1 minggunya. Namun untuk waktunya untuk lokasinya belum dapat saya berikan infonya secara lebih detail ini, karena saya pribadi belum sempat melakukan survei secara langsung karena terhalang dengan adanya pandemi yang sedang terjadi kali ini.
insya Allah berdasi tahun ini akan dilaksanakan dengan untuk sasarannya untuk anak-anak SD kelas 4 sampai kelas 6. Nah, kembali ke tujuannya, jadi proker ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan kepada anak-anak sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat, dan saya pribadi ingin mensosialisasikan dan memberikan penyuluhan tentang pentingnya gemar membaca buku, gemar makan ikan, dan pentingnya cara merawat dan memelihara ikan dengan baik dan benar. Karena menurut saya anak-anak akan sangat tertarik dengan memelihara ikan, dan apabila mereka sejak kecil sudah tertarik, bukan tidak mungkin di masa depan hal ini dapat mereka jadikan sebagai peluang bisnis apabila sejak kecil sudah bisa dan sudah mengerti cara merawat ikan dengan baik dan benar. Nah, untuk itu saya ingin dan saya sudah mengajak beberapa lembaga untuk berkolaborasi dan bekerjasama untuk mensukseskan program ini. Di antaranya ada Makwa, Karamba, dan Vertikasi. Nah, konsep dari saya pribadi, alasan saya untuk mengajak tiga lembaga tadi untuk berkolaborasi adalah karena pada konsep saya yang tadi dilaksanakan dalam 2-3 atau 3-4 kali pertemuan itu, pada pertemuan awal-awal, pada pertemuan 1 akan dilaksanakan oleh Karamba dan Makwa untuk mensosialisasikan dan memberikan penyuluhan tentang pentingnya gemarung atau gemar membaca buku dan cara merawat ikan dengan baik dan benar. Lalu pada akhir pertemuan, di pertemuan pertama itu akan diberikan 1 ekor ikan untuk 1 anak atau 1 ekor per 1 kelompok. Nah, ikan-ikan ini akan dipantau dan dikontrol terus tiap pertemuannya tentang kesehatan ikan tersebut, dan atau paling tidak masih hidup atau tidak. Lalu pada pertemuan terakhir dari program ini, pada pertemuan keempat atau ketiga, akan dilihat ikan mana yang paling sehat dan masih hidup. Lalu akan diberikan hadiah kepada yang masih hidup dan masih sehat. Hal ini bertujuan agar meningkatkan rasa bersaing dan rasa keinginan untuk merawat ikan ini dengan lebih baik dan lebih benar lagi, agar mendapatkan hadiah pada akhirnya. Lalu untuk fortifikasi, tujuan saya adalah untuk fortifikasi memberikan penyuluhan dan sosialisasi bahwa pentingnya gemar makan ikan, dan konsep dari saya pribadi, idenya ingin fortifikasi mempraktekkan cara pengolahan ikan secara langsung di depan mereka, yang simpel-simpel saja seperti nugget ikan atau bakso ikan, dan memberikan mereka kesempatan untuk mengolah produk perikanan tersebut secara langsung di tempat. Namun konsep tadi masih ide dari pribadi saya. Kewenangan tetap saya berikan secara penuh kepada lembaga tersebut apakah memiliki konsep sendiri atau ingin memakai konsep dari saya. Nah, kendala yang saya alami untuk selama mempersiapkan acara ini adalah kendala pada waktunya. Karena salah satunya dengan adanya pandemi ini membuat saya terhalang untuk melakukan survei secara langsung tempat di mana acara ini akan dilaksanakan. Jadi untuk lokasinya belum dapat saya berikan kejelasannya. Lalu selanjutnya kendalanya adalah kendala pada dananya. Jadi kabar yang saya dengar bahwa program ini tidak akan mendapat dana dukungan dari SIAT dan hanya memanfaatkan dana turunan tahun lalu, yaitu hanya sekitar 400.000, yang mana menurut saya masih kurang. Maka dari itu mungkin rencananya jika kuliah sudah berlangsung normal lagi, akan saya adakan danusan untuk mengumpulkan dana untuk melancarkan acara ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.